أجمعين أما بعد أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat zuhur Masjid Agung As-Siddiq yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat anugerah yang telah diberikan kepada kita, nikmat yang tak terhingga nilainya, dikuatkan kita di tengah-tengah kesibukan urusan dunia untuk melaksanakan ibadah, salah satunya sholat zuhur berjamaah. Mudah-mudahan membawa berkah dan melahirkan rahmat kasih sayangnya Allah dalam kehidupan kita. Salawat salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, kepada umatnya termasuk kita. Semoga menjadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan mendapatkan syafaatul uzma kelak nanti di yaumul jaza, akhirat, kehidupan yang tidak ada lagi kehidupan setelah itu. Seraya memohon rahmatnya Allah, kita bermunajat, mudah-mudahan amal ibadah sholat kita, aktivitas kita pada hari ini mendapatkan qabul, diijabah oleh Allah, diterima oleh Allah, dan menjadi bekal kita untuk kehidupan dunia bahagia, kehidupan kelak nanti di akhirat, ada dalam naungan kasih sayang Allah, ditempatkan di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kultum yang hari ini, saya akan mencoba melanjutkan pada kultum Rabu yang lalu, bahwa hati yang tenang, akal yang tenang akan terjaga dari hal-hal yang tidak baik, melakukan yang tidak diridhoi oleh Allah, hingga memikirkan akibat yang akan datang dari setiap langkah yang kita lakukan. Pertama, mereview yang kemarin adalah dengan ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Salah satu untuk menjadikan hati kita tenang adalah dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Bikasrati dzikrikum fis-sirri wal alaniyah, baik zikir dengan pelan dan dengan zahar, dengan keras. Minimal setelah sholat fardu, setelah selesai assalamualaikum, tidak kemudian kita bubar atau kita lepas dan dianggap selesai. Paling tidak dengan berzikir, istighfar, tasbih, tahmid, tahlil, takbir, dan lain seterusnya. Maka mudah-mudahan dengan berzikirnya kita kepada Allah, mengingat Allah kapanpun dan dimanapun kita berada, hati kita ditenangkan oleh Allah dalam situasi apapun, hati kita dilapangkan untuk mudah melakukan kebaikan dalam kondisi terburuk sekalipun. Kemudian yang kedua adalah dengan cara kita perbanyak hadir, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di majelis ilmu. Orang-orang yang gemar duduk sama rendah, berdiri sama tinggi di majelis taklim, hatinya akan diberikan ketenangan oleh Allah. Maka manfaatkan di tengah-tengah kesibukan kita, di sela-sela hari libur kita di rumahnya masing-masing, untuk duduk berjamaah di tempat-tempat ilmu bersama dengan orang-orang soleh dan solehah. Maka ini akan menjadikan timbulnya ketenangan hati, lapangnya jiwa, dan akan melahirkan sikap kita
yang terhindar dari sikap dan perbuatan yang tercela yang tidak diridhoi oleh Allah, tapi dimudahkan dituntun oleh Allah dengan hati yang tenang untuk selalu istiqomah melakukan kebaikan. Kemudian yang ketiga, agar hati kita menjadi tenang adalah dengan cara meningkatkan taat kita kepada Allah. Semangat ketauhidan kita diperkuat, dan tentunya semangat ketauhidan iman ini diimbangi dengan mu'amilus sholihah, dengan memperbanyak amal soleh. Amal soleh semakin meningkat, iman semakin kuat. Amal soleh, amal ibadah melemah, maka ini akan memudahkan kekuatan iman. Dan dengan cara istiqomah amal yang kita lakukan, sekalipun tidak seberapa amal yang kita lakukan. Sholat masih sebatas sholat fardu, sedekah masih ukuran rupiah, berbuat kebaikan mungkin sebatas yang kita mampu. Tapi istiqomah terus menerus kontinu dawamah kita melakukannya. Maka Al-Quran Allah berfirman, innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Orang yang di dalam hatinya menggema tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dalam kondisi terpuruk maupun kita maju, dalam kondisi ekonomi kita lemah maupun ada, dalam keadaan sakit maupun sembuh, dalam keadaan hujan maupun kemarau, sekali tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah. Itulah ia akan melahirkan ketenangan di dalam jiwa. Tsumma istaqamu, kemudian istiqomah kita melakukan amal soleh, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Zikir sekalipun hanya ukuran 11 kali, membaca sholawat sekalipun hanya ukuran sebentar, membaca Al-Quran hanya sekalipun 1 ayat, tapi istiqomah. Bersedekah sekalipun ukurannya ribuan, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, tapi istiqomah terus menerus kita lakukan. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah para malaikat memberi khabar kepada mereka yang kokoh dalam keimanan, dalam setiap persoalan, kemudian istiqomah dalam melakukan kebaikan. Allah takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Malaikat itu memberi khabar, janganlah engkau risau, janganlah engkau gundah gulana, janganlah cemas, janganlah takut menghadapi hari esok. Bagaimana esok ekonomi kita, bagaimana keselamatan kita, tapi Allah akan selimuti dengan kasih sayangnya dan memberikan khabar, jangan risau, gundah gulana, takut. Allah yang suruh akan menolong, yurzaku, Allah akan memberikan rizki yang melimpah, tujaru, Allah akan memberikan pahala yang luar biasa dari setiap amal yang kita lakukan dengan istiqomah. Wa abshiru bil jannah, dan Allah akan memberikan kabar yang menggembirakan berupa surga. Allati kuntum tu'adun, Allah sesungguhnya tidak akan ingkar atas janjinya. Istiqomah dan kita menguatkan ketauhidan kita, la ilaha illallah, tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad itu adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah cara kita menjadikan hati kita tenang, jiwa kita lapang, akal diberikan kesehatan, maka saling membantu satu sama lain, menolong, membantu, rukun, bersatu, guyub dalam hal-hal yang positif. Sudahlah kita mengalami di masa lalu ketika kita bisa menolong orang lain, sekalipun bukan dengan jumlah uang yang besar, sekalipun hanya dengan jasa, sekalipun hanya dengan tenaga, sekalipun hanya dengan kata-kata kita, tapi membuat orang menjadi tersenyum di saat sedih, orang menjadi semangat di saat melemah, orang menjadi optimis berbuat baik di saat pesimis, orang kemudian mampu
mampu melakukan berbagai macam kebaikan dengan wasilah kebaikan yang kita lakukan, sekalipun ukurannya adalah dengan kata-kata, dengan motivasi, dengan memberikan semangat, membantu sesama orang lain, saudaranya, adalah merupakan wasilah agar menjadikan tenangnya hati kita. Dulu ketika kita masih remaja, ketika anak-anak, ada orang tua yang akan menyeberang, kemudian kita membantu menyeberangkan orang tua itu, bukan memberikan uang, bukan memberikan yang uang, tapi bisa membantu orang tua bisa menyeberang dari jalan yang padat dengan kendaraan. Kita pernah mengalami hati menjadi tenang, bahagia, dan itulah makna daripada saling membantu satu sama lain. Kita akan dibahagiakan, dan suatu saat ketika kita membutuhkan pertolongan, sekalipun bukan orang itu yang menolong kita, tapi Allah pasti akan menolong dari setiap kesulitan yang kita hadapi. Maka rumus sederhana, kalau kita ingin banyak yang menolong, tolonglah orang lain. Kalau banyak orang kita ingin dibahagiakan oleh orang lain, bahagiakanlah orang lain. Kalau kita ingin kaya, kayakanlah orang lain sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kita ingin kaya tapi kita kikir terhadap orang, itu menghambat kita menjadi kaya. Kita ingin ditolong di setiap kesulitan kita, tapi kita cuek, a priori, tidak peduli dengan kesulitan saudara teman kita. Maka itulah sesungguhnya bukan Allah ingkar janji, Allah tidak bersahabat, tapi yang menghalangi semuanya adalah karena sikap kita yang tidak peduli terhadap saudaranya. Kemudian yang terakhir adalah dengan bertawakal. Hati ingin tenang dari setiap kesulitan, hati ingin lapang dari setiap persoalan, hati kita ingin dimudahkan dalam setiap kebaikan. Tapi terkadang onak dori, cobaan, rintangan, tantangannya begitu dahsyat. Padahal kita sudah banyak beribadah, kita banyak berzikir, kita banyak menolong orang lain. Bahkan kadang-kadang suka timbul ketika kita menolong, ketika kita dalam kesulitan, orang lain tidak mau menolong kita. Muncullah kaduhung nulungan di saat mereka manehanana misalkan lamun tema ayah. Kenapa di saat kita terhimpit tidak mau menolong? Nah, supaya tidak kemudian menjadi buyar pahala dari kebaikan kita, ikhtiar yang telah kita lakukan, tawakal. Fatawakal 'alallah fa huwa hasbuh. Bertawakallah kepada Allah. Innallaha balighun amri. Karena sungguhnya Allah lah yang akan mengeluarkan dari setiap urusan kita. Dan ketika kita banyak menolong orang, kita banyak berzikir kepada Allah, kita banyak beribadah taat kepada Allah, memperkuat ketauhidan kita, tidak goyah dalam kondisi apapun, istiqomah beribadah kepada Allah, maka Allah akan memberikan pahala, menolong dan memberikan rizki menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat. Itu 5 diantara salah satu cara kita untuk menggapai ketenangan hati kita, lapang jiwa kita, yang pada akhirnya kita dituntun mudah dalam melakukan kebaikan, dihindarkan daripada berbagai macam kemaksiatan, yang pada akhirnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita ingin bahagia dunia, bahagia akhirat. Manfaatkan mumpung kita masih ada kesempatan, mumpung Allah memberikan anugerah nafas kepada kita. Manfaatkan dengan kebaikan, lupakan kesalahan di masa lalu. Manfaatkan sisa hidup dengan kesolehan, biarkan kesalahan yang sudah terlampau. Semuanya insya Allah akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir, baik yang di dalam masjid, baik yang di luar, baik yang di bawah, sambil istirahat sesudah sholat, ada yang makan, minum, ngopi, ada yang merokok, tapi paling tidak mendengarkan dengan melalui sound ini, kemudian hatinya tumbuh rasa mahabbah ketika ada
kegiatan-kegiatan di masjid, nasihat-nasihat agama, zikir dan sholawat. Mudah-mudahan kita semua senantiasa dipanjangkan umur barokah, rizki yang melimpah, sehingga kita ditakdirkan suatu saat kita bisa ziarah ke Makkah Al-Mukarramah, Madinah Al-Munawwarah. Keluarga-keluarga kita diberkahkan, anak-anak kita disoleh dan disolehahkan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan keluarga besar semua pemerintahan Kabupaten Bandung Barat diberikan kebahagiaan dunia akhirat, dimudahkan dalam segala urusannya. Khususnya semoga saya tidak salah, pada hari ini 22 April bertepatan dengan miladnya Bapak kita semuanya, Bapak Bupati Kabupaten Bandung Barat. Mudah-mudahan Pak Bupati di milad ini semoga dipanjangkan umur, sehat, dimudahkan dalam segala urusannya, bisa membawa masyarakat KBB berjamaah menuju amanah yang mudah-mudahan semuanya kita diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mabruk alfa mabruk, alaika mabruk, yaumaladin mabruk. Mudah-mudahan semua diberkahkan. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.